Oke, pernah nggak sih Anda mikirin sebutir gula yang ada di meja makan itu perjalanannya kayak gimana ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu komoditas paling penting di dunia. Pertanyaannya kedengeran simpel kan? Tapi jawabannya itu ngebawa kita ke jantung sebuah keajaiban industri yang luar biasa. Ini bukan cuma soal masak-memasak. Ini tuh udah kayak simfoni rekayasa tingkat tinggi. Yap, Anda nggak salah dengar. Dari sebatang tebu di ladang sampai jadi sebuah pabrik yang saking efisiennya, bahkan yang namanya limbah itu bisa jadi harta karun. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari tebu sampai jadi kristal, terus kita intip ke dalam pabriknya, lihat gimana revolusi teknologi mengubah segalanya, lalu kita bongkar rahasia mengubah limbah jadi harta, dan terakhir, kita lihat visi pabrik pintar di masa depan. Oke, pertama-tama penting banget nih buat kita paham skala dari semua ini. Industri tebu itu bukan cuma soal bikin yang manis-manis loh. Ini adalah salah satu pilar utama dalam rantai pasokan makanan dunia. Dan semuanya dimulai dari sini, dari si bintang utama, tebu, atau nama kerennya Saccharinium officinarum. Tanaman yang luar biasa ini bukan sekedar bahan baku biasa. Dia itu ibarat pabrik energi alami yang jadi titik awal dari semua proses ini. Nah, sekarang ayo kita melangkah masuk ke dalam pabriknya. Disinilah perjalanan inti dari tebu menjadi butiran gula itu terjadi. Disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Proses intinya tuh ada 4 langkah utama. Pertama, persiapan, di mana tebu dibersihin dan dicacah kecil-kecil. Kedua, ekstraksi nira. Ini proses perasari tebu, biasanya dibantu air atau yang disebut imbibisi biar sari tebunya keluar semua. Langkah ketiga, itu pemurnian, istilah teknisnya defekasi sulfitasi, intinya sih buat misahin kotoran dari sari tebu. Dan terakhir, yang paling ditunggu-tunggu, kristalisasi, saat dimana kristal gula murni akhirnya terbentuk. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Konsepnya dan gampang ya, peras, bersihin, jadiin kristal. Tapi, buat ngelakuin itu semua dalam skala raksasa dengan efisiensi maksimal, wah, teknologinya itu canggih dan butuh presisi yang luar biasa. Sekarang kita sampai di bagian yang paling transformatif. Revolusi Industri 4.0. Teknologi modern itu udah ngubah total industri yang tadinya tradisional banget nih. Ini jelas bukan lagi pabrik gula zaman kakek kita. Perbandingannya kelihatan banget di sini. Coba deh bayangin bedanya. Dari yang tadinya mungkin ada operator yang muter-muter katop pakai tangan, sekarang jadi sistem cerdas yang ngatur setiap variabel secara real time. Beda banget kan? Di balik revolusi ini, tentu ada alat-alat canggihnya nih. Kita ngomongin soal sensor canggih yang bisa ngelihat kualitas gula secara instan. Sistem kontrol pinter yang jadi otak pabrik, sampai motor-motor listrik super efisien. Semuanya kerja bareng buat menciptakan sistem yang presisi banget. Gampangnya gini, sensor NIR itu ibarat mata yang non-stop ngawasin kualitas. Nah, sistem APC ini otaknya yang nerima semua data dari mata tadi, terus ngambil keputusan dalam sepersekian detik biar semuanya berjalan sempurna. Ini benar-benar otomatisasi level dewa. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Di pabrik modern, yang namanya limbah itu udah nggak ada lagi. Setiap produk sampingan itu justru jadi awal dari proses lain yang juga bernilai. Ini benar-benar mengubah cara kita mikir soal manufaktur. Dulu nih ya, 3 hal ini dianggapnya masalah. Ada ampas tebu, cairan kental yang namanya tetes tebu, sama endapan lumpur hasil pemurnian. Tapi di pabrik pintar, wah, ketiganya ini adalah sumber daya yang super berharga. Kita mulai dari yang pertama, ampas tebu. Sisa-sisa serat tebu ini nggak dibuang, tapi malah jadi bahan bakar. Ampasnya dibakar di boiler canggih, buat ngasilin uap dan listrik. Energi ini bukan cuma cukup buat si pabrik sendiri loh, kelebihannya bahkan bisa dijual lagi ke PLN. Keren kan? Selanjutnya tetes tebu yang masih kaya gula. Daripada dibuang, cairan ini difermentasi buat menghasilkan bioetanol, salah satu bahan bakar nabati yang berharga. Jadi, produk sampingan ini diubah jadi sumber energi terbarukan. Dan yang terakhir, blotong atau endapan sisa pemurnian. Karena kaya nutrisi, bahan ini dikembalin lagi ke ladang tebu sebagai pupuk organik. Ini benar-benar menutup siklusnya dengan sempurna, sekaligus nyuburin tanah buat panen berikutnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Ini bukan lagi soal jadi lebih hijau aja,
Tapi ini adalah model bisnis yang jauh lebih pintar dan lebih menguntungkan. Efisiensi total. Oke, mari kita rangkum semuanya dan kita lihat gimana sih visi akhir dari semua ini. Visi yang bukan cuma buat industri gula, tapi bisa jadi cetak biru buat industri lainnya juga. Nah, inilah puncaknya. Sebuah pabrik yang bisa menghasilkan lebih banyak produk dari bahan baku yang sama, nggak menghasilkan limbah sama sekali, dan sebagian besar bisa ngatur dirinya sendiri lewat sistem cerdas. Ini adalah standar emas yang baru. Dan perlu diingat ya, semua yang kita omongin ini bukan cuma fantasi. Seperti yang bisa kita lihat dari ringkasan ini, model pabrik pintar itu beneran didasari sama analisis teknis yang super mendalam. Mulai dari persiapan bahan baku sampai integrasi ekonomi sirkuler. Ini adalah panduan nyata bagi industri untuk bisa mencapai efisiensi kelas dunia dan operasi tanpa limbah. Jadi, lain kali Anda lihat butiran gula, coba diingat perjalanan luar biasa di baliknya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau industri yang udah setua pembuatan gula aja bisa jadi secanggih dan seberkelanjutan ini, coba bayangin apa yang mungkin terjadi kalau setiap industri lain ikutin jejaknya.